Depan, tutup depan, tutup. Petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terlibat kejar-kejaran dengan pengedar narkoba dalam razia di Kampung Boncos, Kota Bambu Utara, Palmerah. Petugas menangkap 4 pengguna sabu saat bertransaksi di lokasi. Keempatnya positif konsumsi sabu saat dites urin. Petugas juga temukan sejumlah barang bukti narkoba sabu di lapak-lapak yang digunakan pengedar untuk bertransaksi. Barang bukti yang diamankan diantaranya 4 kemasan kecil sabu-sabu dan belasan alatnya. Sebelumnya tim kami sudah memantau dan betul tim bisa mengamankan 4 orang dengan barang bukti 6 paket sabu ya. Dan 4 orang yang kita amankan ini semuanya positif. Ya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kekerasan seksual terus terjadi dalam lingkungan pendidikan di Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi sorotan berbagai kalangan. Mirisnya, kekerasan seksual justru pelakunya adalah oknum pemimpin atau pengurus dari lembaga pendidikan yang dikelolanya. Kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren di Jombang menyita perhatian masyarakat. Pelecehan terjadi kepada salah satu santriwati asal Jawa Tengah. Korban telah melaporkan kasusnya sejak 2019 lalu, namun pelaku baru ditahan setelah melalui proses panjang. Sementara itu, kasus dugaan pelecehan seksual juga terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Malang, Jawa Timur. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Julianto Eka Putra diketahui publik usai Komisi Nasional Perlindungan Anak melaporkannya ke Polda Jatim pada Mei 2021. Seorang mantan kepala sekolah mencabuli 2 orang siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku yang memiliki orientasi seksual menyimpang ini mencabuli anak didiknya sendiri. Pelaku mengiming-imingi korban uang dan ponsel. Aksi bejat yang lebih dari 1 kali itu diakui pelaku dilakukan saat menjabat sebagai kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Lemo Gambang di tahun 2016. Seorang pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap setelah mencabuli 6 santri. Pelaku sempat mangkir dari pemanggilan polisi dan memilih kabur dari pondok pesantren yang diasuhnya. Perbuatan keji pelaku yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jatim mencoreng nama baiknya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sungguh memprihatinkan. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi wadah untuk memperoleh pengetahuan malah menjadi momok menakutkan. Guru dan pengajar yang harusnya jadi pembimbing dan panutan malah jadi perusak masa depan. Segelintir orang yang mengatasnamakan pendidikan untuk melampiaskan nafsu bejatnya harus disingkirkan, dihukum berat agar tidak merusak dunia pendidikan. Karena bagaimana anak bisa meraih masa depannya? Bagaimana orang tua bisa percaya menitipkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan jika para predator anak berkeliaran bebas di dunia pendidikan? Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Jongwang. Di Cipadu, Tangerang, sedang rawan remaja berkeliaran malam-malam sambil membawa sajak. Mereka berkeliaran ramai-ramai sampai merusak motor dan mobil warga sekitar. Tolong Pak Polisi, agar ditertibkan. Laporan selanjutnya dari Ed Ading Wips. Pak Polisi, tolong diperhatikan Jalan Juanda Bekasi.
Kalau sudah menjelang sore, macet sekali mulai dari stasiun Bekasi sampai RS Bella. Kemacetan semakin parah di jam pulang kerja. Laporan selanjutnya dari Budiansa. Mohon bantuannya Pak Polisi. Di Desa Mandor, Kalimantan Barat, marak berjualan judi togel. Bahkan di samping rumah saya ada kurir togel. Mohon Pak tindakannya, karena sudah meresahkan warga. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Terima kasih Bang Ano atas penyampaiannya ya. Tadi beberapa keluhan juga dari masyarakat, terutama ini mengenai kasus pelaku predator seksual yang bisa berada di mana saja. Meresahkan ya Wilson ya? Betul sekali, ini harus menjadi perhatian seluruh warga ya, karena kita tahu ini peran dari orang tua dibutuhkan, betul. peran dari warga juga dibutuhkan. Jadi saling menjaga satu sama lain dan mungkin berikan pengetahuan yang cukup kepada anak. Batasan-batasan mana saja yang pantas dan tidak pantas dilakukan saat berinteraksi. Betul sekali. Jadi edukasi seksual ini ternyata memang diperlukan sejak dini. Jadi anak-anak juga kalau nanti ada orang lain yang mungkin menyentuh bagian-bagian yang sebenarnya tidak boleh disentuh, ini mereka bisa mengadu atau melapor kepada orang tua khususnya yang paling terdekat. Betul sekali, jangan takut ya untuk melaporkan. Setuju. Dan ini juga jangka waktu dari efek kekerasan seksual atau pelecehan ini bisa traumanya panjang sekali Wilson, atau bisa bahkan seumur hidup. Betul sekali. Untuk mencegah hal itu sebaiknya kita harus mewaspadai hal-hal tersebut sehingga tidak terjadi di lingkungan sekitar kita. Setuju. Nah, kita ke informasi lain pemirsa, masih terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah SPI di Batu, Jawa Timur, di mana akhirnya petugas gabungan dari Kejaksaan Tinggi dan Kejari Malang menangkap terdakwa kasus kekerasan seksual sejumlah siswa di sekolah SPI Batu. Dan terdakwa langsung ditahan di Lapas Lowokwaru Malang, Jawa Timur. Kita lihat tayangannya. Proses eksekusi terdakwa kekerasan seksual di sekolah SPI Batu ini dilakukan tim gabungan jaksa dari Kejati, Jatim, dan Kejari Malang dengan dibantu petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Penangkapan dilakukan setelah Hakim Pengadilan Negeri Malang mengeluarkan penetapan penahanan atas permintaan jaksa karena terdakwa dinilai melakukan intimidasi terhadap saksi korban. Sehingga saya dan Pak Sudung langsung datang kepada Ketua PT juga memohon kemudahan untuk bisa dilakukan penahanan, tetap tidak bisa dibantu. Karena yang punya kewenangan menentukan penetapan untuk melakukan penahanan adalah majelis hakimnya. Sebelumnya pada saat penyidikan kepolisian dan proses tahap kedua kejaksaan, terdakwa tidak ditahan karena dianggap kooperatif dan berkasnya langsung dilimpahkan ke pengadilan. Namun hingga kasus bergulir ke persidangan dan mendekati penuntutan, terdakwa tidak pernah ditahan. Kasus kekerasan seksual oleh Julianto Eka Putra ini terus menjadi sorotan. Karena lebih dari 1 tahun setelah belasan korban yang melaporkan kasus ini berjalan sangat lambat. Sementara itu terdakwa yang tak kunjung ditahan hingga 19 kali sidang berlangsung. Alasan untuk melakukan penahanan terhadap JE kalau kita menggunakan alasan objektif itu sudah bisa dilakukan karena ancaman pidana di dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah ancaman yaitu 5 sampai dengan 15 tahun. Saya rasa ini cukup untuk dijadikan satu alasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap JE. Jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, terdakwa yang merupakan orang yang seharusnya bertugas mengayomi, ancaman hukumannya bisa diperberat 1/3. Terdakwa diancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Surabaya dan Malang, Jawa Timur, Hari Tambayong dan Denny Irwansyah, iNews melaporkan.